Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah amanah dan guru adalah masa depan penjaga bangsa. Melalui program pendidikan profesi guru transformasi batch 4, Kementerian Agama Republik Indonesia menghadirkan ruang tumbuh bagi para pendidik. Bukan sekedar meningkatkan kompetensi guru, namun menjadikan guru profesional, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan zaman. Di sini guru belajar merefleksi, berinovasi, bertransformasi, dan menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Karena pendidik bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang nilai, karakter, dan keteladanan. Saya Tauhirin, mahasiswa PPG batch 4 dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Nomor induk mahasiswa 42500160029. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar kelas 9 di fase D Satuan Unit SMP Islam PB Sudirman dengan materi wajibnya menuntut ilmu. Insya Allah akan menggunakan satu metode pembelajaran yang mana metode pembelajaran ini sangat kolerasi dengan materi yang akan dipelajari. Insya Allah dengan model pembelajaran berbasis proyek, atau kita sering menyebutnya Project Based Learning atau PJBL. Assalamualaikum. Oke, baik, mohon perhatian anak-anakku semuanya. Lihat ke depan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikini ke Gondang Dia. Yang hadir hari ini semoga bahagia. Cikampek ke Purbalingga, walaupun capek insya Allah masuk surga. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali saat kalian kemarin sudah libur semester. Hari ini bisa bertemu kembali untuk kita belajar pembelajaran PAI. Sebelum kita mulai, anak-anakku semuanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Salah satu akan dipimpin oleh teman kalian, Fatir. Silakan maju ke depan untuk memandu dan memimpin teman-temannya berdoa. Ya, silakan. Be ready. Yes, I am ready. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ananda Fatir, silakan duduk kembali. Baik, anak-anakku semuanya, kita akan mempelajari satu materi yang menarik. Nah, di depan sudah ada materi yang akan kita pelajari, yaitu meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Oke, baik anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Thohir ada game nih supaya kalian bisa bahagia hari ini ya, sesuai dengan pantun tadi yang Pak Thohir ungkapkan ya. Teman-teman, hari ini Pak Thohir punya uang 100.000 nih. Ya, punya uang berapa? 100.000. Uang 100.000 ini baru baru aja ngambil di bank nih teman-teman ya. Kalau uang 100.000 Pak Thohir bejek-bejek kayak gini ya, jadi lecek kayak gini, kemudian Bapak injek-injek nih teman-teman, kira-kira nominalnya berubah nggak? Nominalnya berubah nggak? Ternyata masih utuh ya 100.000 ya. Kalau dibejek-bejek lagi, bahkan diinjek-injek lagi, dikasih ke kalian, mau nggak kira-kira? Mau nggak dikasih ke kalian? Ah, serius, mau nggak dikasih ke kalian? Beneran? Mau nggak dikasih ke kalian? 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 Beneran? Mau? Mau nggak dikasih ke kalian? Ya, ambil. Tepuk tangan dong. Oke. Sini dulu. Jangan dulu. Tenang, uangnya nggak diambil. Buat kamu nanti ya. Iya. Teman-teman, ada pembelajaran yang bermakna di sini. Kenapa Pak Thohir mengawali dengan satu pembelajaran? Ini gambarannya adalah orang yang beriman. Ya, mau ditempatkan dimanapun, orang beriman, mau dikayak gimana pun, dibejek-bejek katakanlah, dicaci, dimaki, tidak akan berubah. Value-nya tidak akan berubah, nilainya tidak akan berubah. Yang kedua, teman-teman katanya mau uang 100.000. Dari 28 murid yang bilang mau dan maju ke depan hanya satu nih, Bima aja. Terus gimana bilang mau sukses? Bilang, siapa mau sukses? Aku mau sukses. Tapi kalian tidak ada gerakan, tidak ada tindakan untuk ngambil uang itu. Gimana sukses itu bisa diraih? Tapi hari ini kita belajar satu pembelajaran yang menarik, bahwa Bima telah menunjukkan bahwa untuk meraih uang 100.000 tidak hanya angkat tangan, saya mau, tapi beranjak dari tempat duduk, ngambil uang yang ada di depan. Silakan, uangnya buat kamu. Sama-sama. Silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan dong buat Bima, keren banget ya. Oke, baik anak-anakku semuanya, Bapak mau memastikan kehadiran hari ini. Tadi Bapak sudah hitung ya, ada 27 dari total 28, betul ya? Berarti satu anak tidak hadir. Siapa yang gak hadir? Ais. Nama lengkapnya? Oke, Aisandra. Absen berapa Aisandra? Oh, absen 1, betul sekali ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi, kenapa sih kita wajib belajar di materi yang akan kita pelajari? Salah satu alasannya adalah tujuan pembelajarannya agar kita mampu memahami dalil-dalil yang ada. Jadi mulai dari Quran surah Al-Mujadalah, kemudian Quran surah Az-Zumar, semua itu nanti yang akan kita pelajari. Sampai di sini kira-kira sudah paham teman-teman? Sudah paham? Oke, teman anak-anakku semuanya, sebelum masuk ke pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak ajukan ya, karena ini konteksnya adalah kita semangat mencari ilmu. Teman-teman, Bapak mau tanya nih ya, di antara kalian, apa sih yang bisa membuat kalian semangat setiap harinya untuk pergi ke sekolah mencari ilmu? Ayo, siapa mau jawab? Siapa mau jawab? Kasih tahu alasannya apa? Siapa mau jawab? Malika mau?
Ayo, silakan Malika. Satu, senang banget belajar. Yang lain? Ada lagi alasan lain? Senang bisa bertemu dengan teman-teman. Terus, ada lagi? Oke, yang lain ada nggak? Ini kan perempuan. Kalau yang dari ikhwannya, ada? Yang dari ikhwannya? Ayo. Dari ikhwannya? Dari ikhwannya? Ada? Fatir mau, boleh. Fatir, kasih tepuk tangan dong buat Fatir. Fatir, alasan kamu setiap pagi pergi ke sekolah dengan penuh semangat itu apa? Karena pengen belajar ilmu baru. Karena pengen belajar ilmu baru. Wow, keren sekali ya. Tepuk tangan dong buat Fatir, teman-teman. Baik, ikan hiu, ikan cucut. Hayo kita lanjut. Ayo, kita lihat ya teman-teman. Nah, metode pembelajaran nanti ya, Bapak akan sampaikan dulu nih materi dengan peta konsep. Kemudian teman-teman semuanya nanti akan menganalisa bagaimana kejadian sekarang. Kemarin kalian tahu nggak yang lagi isu lagi terkenal banget? Seorang komedian terkenal kemudian mengungkapkan satu perasaannya yang disebut apa tuh kemarin? Mens rea. Itu artinya pemikirannya, ilmunya kan didapat. Nah teman-teman, nanti kalian akan belajar menganalisa menggunakan pembelajaran ini. Materinya ini kemudian dianalisa oleh kalian. Nah hari ini Bapak sudah siapkan nih per kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan terakhir adalah kelompok 7. Masing-masing nanti punya tugas masing-masing. Mulai dari kelompok 1, Bapak akan bacakan ya. Kelompok 1 nanti tugasnya kalian akan membuat poster berkaitan dengan pentingnya menuntut ilmu. Ingat-ingat ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Coba angkat tangannya. Nah, kelompok 2 nanti tugas kalian akan membuat video. Ya, setidaknya video itu mengedukasi dan memotivasi bahwa apa yang kalian amati, yang kalian analisa itu bisa memotivasi banyak orang. Kemudian yang ketiga, ini kelompok 3 ya. Kalian membuat satu proyek berupa laporan. Laporannya itu, contoh, setelah kamu menganalisa kasus tadi, nanti Bapak berikan nih studi kasusnya, kamu kaitkan dengan Quran surah Az-Zumar maupun Quran surah Al-Jadalah. Paham ya? Paham nggak Tristan? Iya paham. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kalian nanti bikin karya tulis. Karya tulis itu bisa penelitian mulai dari analisa kecil, kemudian kalian mengamati. Pernah kan kalian bikin itu? Apa namanya? KTI, betul. Nanti kalian bikin seperti itu ya. Kemudian ini kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 bikin kampanye. Betapa pentingnya tadi orang yang harus menuntut ilmu. Nanti Quran surah Az-Zumar nih, bedanya orang yang menuntut ilmu dengan tidak, antara orang yang punya ilmu dengan orang yang mohon maaf tidak punya ilmu. Nah, ini kelompok berapa? Nah, kelompok 6, kalian nanti bikin media dakwah. Bisa nggak bikin podcast? Nah, salah satu jadi narasumber nih, ya, membahas tentang ini nih, pentingnya menuntut ilmu. Paham? Oke, kemudian kelompok terakhir. Kalau kelompok terakhir mau milih bikin apa? Kan teman-temannya sudah ada poster, sudah ada karya ilmiah, sudah ada video, sudah ada podcast. Kalian mau bikin apa? Kira-kira mau bikin apa? Mau bikin kuis. Oke, diawali nanti dengan presentasi materinya dulu ya. Kuisnya nanti ditaruh di belakangnya.
Keren banget. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar. Nih peta konsepnya sudah Bapak siapkan ya di pembelajarannya. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari tentang Quran surah apa teman-teman? Al-Mujadilah. Ayat berapa? 11. Ini konsen kita nantinya. Ya, mulai dari wajibnya menuntut ilmu, kemudian kedudukannya seperti apa, dan juga ada Quran surah Az-Zumar. Ya. Sekarang kita sudah masuk di dalam pembelajarannya ya. Nah, Bapak Ibu adalah salah satu di antara kalian untuk membacakan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Silakan Anda baca dibaca Al-Quran Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Iya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Baik, teman-teman, tadi kan sudah dibacakan ya oleh kedua teman kalian. Ternyata isi kandungan daripada Quran surah Al-Mujadalah yang pertama adalah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian ngapain, teman-teman? Melapangkan daripada majelis-majelis ilmu nih, teman-teman. Ya, nih supaya yang pertama adalah kita memberi kelapangan. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang apa? Yang kedua menjelaskan tentang apa? Nih, bahwa orang yang akan diangkat derajatnya di hadapan Allah yang pertama adalah siapa? Orang beriman dan kemudian orang berilmu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kita lanjut dulu sebentar ya. Nah, kita lanjut ke surah Az-Zumar. Ada yang berkenan baca Quran surah Az-Zumar? Fatir ya. Fatir kelihatan nggak Qurannya dari situ, nak? Nggak kelihatan. Oke, baca yang ada di Fatahir. Silakan. Ayo, Fatir baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitu ana al-laili sajida wa qala imma yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Masya Allah, terima kasih Fatir. Berarti Allah menyuruh kita untuk apa nih di dalam Quran surah Az-Zumar? Ada yang mau menjelaskan? Ayo, suruh apa ini di sini? Mili, suruh ngapain? Pertama, Allah memberikan informasi bahwa bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang kamu lihat di sini apa? Allah menyuruh kita untuk apa? Kelihatan? Kelihatan? Nggak kelihatan?
Nih, Allah nyuruh kita untuk apa? Yang pertama, Beribadah. oke, beribadah. Terus apa lagi? Setelah itu, nih, ana al-laili. Artinya apa, teman-teman? Kita disuruh untuk ngapain? Beribadah pada waktu malam tadi. Sajidan, dengan keadaan bersujud, wa qaiman, berdiri, artinya qiyamul lail. Kita sholat malam, kemudian yahdarul akhirah, kita takut kepada azab di akhirat nanti. Kemudian wayarju, kita juga mengharap apa? Rahmata, ampunan dari Allah. Kita banyak-banyak beristighfar, begitu ya. Nah, teman-teman, ternyata Allah menyuruh kita di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 itu supaya kita menjadi generasi ulul albab. Apa sih ulul albab? Apa ulul albab, Ayumi? Apa ulul albab? Ini ada kelihatan? Orang yang berakal. Ini Orang yang ulul albab, menggunakan akalnya. ya, orang yang Menggunakan akalnya menggunakan akalnya untuk apa? Ini di sini ada deh. untuk mengingat Allah. Terus serta merenungkan ciptaannya. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Ayumi. Oke, ini kelompok 1 tadi tugasnya bikin poster ya. Oke, silakan. Buka pakai aplikasi Canva, boleh. Nanti cari di situ. Yuk, geser. Nah, bagus. Kelompok 2 tadi bikin apa? Video, Pak. Video. Nanti siapa yang mau jadi promotornya, artisnya, Zidan. Oke, Bapak akan ajarkan kalian bikin skripnya, ya. Kita akan menggunakan AI nih, teman-teman, ya. Nah, kamu ada AI apa di sini, teman-teman? Zero. Mana, Pak? Gak ada. Oke, boleh pakai chat GPT untuk latihan bikin skripnya, nanti diedit sesuai dengan kebutuhan. Betul. Ya. Oke. Kelompok ini bikin apa tadi, Nak? Laporan. Bikin laporan. Sudah tahu? Mulai dari mana dulu? Nah, materinya sudah ada di Classroom. Coba dibuka Classroomnya. Mana Classroomnya? Dibuka. Nah, materinya sudah ada di situ. Materi yang ada di Classroom mana? Nah, itu. Dibuka materi dari Pak Thohir. Sudah? Silakan nanti bikin laporan ya. Mulai dari kalian meneliti bagaimana nanti yang akan terjadi. Oke, selanjutnya ini kelompok berapa? Kelompok 4. Tadi berkaitan dengan apa? Karya ilmiah, ya. Karena karya ilmiah jadi harus otentik. Kalian betul-betul materinya sudah ada. Coba dilihat. Nah, ini materinya. Dilihat, nanti kalian kerjakan. Sudah tahu? Langkah-langkahnya? Terima kasih. Dari rumusan masalah dulu ya. Ini tentang apa? Kampanye. Oke. Siapa yang mau berkampanye tentang pentingnya menuntut ilmu? Siapa? Salah satu nanti. Kamu boleh ya. Kampanye nanti dibikin. Kampanye kan boleh melalui tadi ada posternya, ada apa, begitu disiapkan tuh untuk nanti kampanye tentang itu, ya. Nah, ini kelompok sini tentang podcast. Siapa yang mau jadi narasumbernya? Oh, Akisha. Sudah nyiapin materinya? Nah, disiapin dulu materinya di PPT untuk kemudian nanti kalian sampaikan podcastnya. Terakhir, kelompok ketujuh ya. Mili, sudah nyiapin apa, Nak? PPT-nya, Pak. PPT-nya. Nanti dibikin, kita akan presentasikan. Oke, baik. Teman-teman, alhamdulillah. Tadi proyeknya sudah kalian kerjakan. Kita akan panggil satu-satu secara acak. Mulai dari kelompok 7 terlebih dahulu. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 7. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami dulu. Perkenalkan, nama saya Nadifa. Nama saya Rini. Dan nama saya Didi. Telah kutinggalkan kepadamu dua pedoman, jika kamu tetap berpegang kepada keduanya, kamu takkan tersesat selama-lamanya, yakni Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Al-Hakim. Pertama, Al-Quran sebagai sumber yang pertama memiliki arti yang sangat penting sebagai bentuk iman kepada Allah dengan yakin terhadap firman-Nya. Kedua, hadis merupakan sumber kedua, memiliki peran penting sebagai salah satu iman kepada Nabi dan Rasul. Kedudukan hadis menjadi pedoman kedua setelah Al-Quran. Berikut adalah dalil-dalil mengenai menuntut ilmu. Pertama, Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, hadis tentang menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Ketiga, Quran Surah Al-Rahman ayat 33. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Berikutnya ada kewajiban menuntut ilmu menurut kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, berilmu, dan beramal saleh. Kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok akhir yang sudah presentasi ya. Baik anak-anakku semuanya, tadi sudah kita saksikan di kelompok terakhir sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing. Bapak juga sudah keliling tadi, mulai dari posternya, mulai dari videonya, kemudian karya ilmiahnya juga bagus banget. Nanti semuanya akan kita himpun, kita kirimkan di classroom ya, supaya nanti Pak Thohir bisa melihat hasil daripada karya teman-teman semuanya. Terima kasih, silakan boleh duduk kembali. Ternyata waktu harus memisahkan kita, tibalah saatnya kita akan merefleksikan diri ya, bagaimana pembelajaran kali ini, apakah betul-betul sudah bermakna atau belum ya. Kita dengarkan salah satu teman kita yang akan memberikan satu refleksi. Malika, silakan maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan buat Malika. Silakan, Mak. Alhamdulillah, setelah aku mempelajari tentang keutamaan menuntut ilmu, aku tahu bahwa Allah itu mewajibkan seluruh umat muslim untuk menuntut ilmu. Dan Allah berjanji, barang siapa orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Lalu tadi berdasarkan surat Az-Zumar ayat 9, Allah itu menuntut ilmu menjadikan pembeda antara orang mukmin dan orang musyrik. Oke, baik. Terima kasih Malika. Tetap berada di samping Pak Thohir. Malika, terima kasih ya.
bahwa hari ini kita sudah belajar tentang pentingnya menuntut ilmu, dan proyek yang kalian buat ini betul-betul kalian analisa, betul-betul kalian teliti sebagai salah satu hal yang nanti akan menjadi bekal untuk kalian semuanya ya. Teman-teman, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih perjumpaan kita hari ini, semoga Allah ridhoi dengan keberkahan ilmu. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Silakan duduk, Nak.